Hai semua, selamat datang di channel Dapur Diana. Di video kali ini aku mau bikin puding susu pandan labu kuning. Ini benar-benar enak dan juga cantik banget. Kalau kalian penasaran bagaimana resep dan tutorialnya, yuk langsung kita buat sama-sama. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat untuk buat video-video selanjutnya. Terima kasih. Langkah pertama kita akan buat untuk labu kuningnya. Di sini ada 500 gram labu kuning yang udah dikukus. Kemudian 200 gram gula pasir, 200 ml air, dan ketiga bahan ini akan aku blender sampai bercampur dengan halus. Setelah di blender, hasilnya seperti ini. Ini halus dan lembut banget teman-teman. Kemudian sekarang langsung aja kita akan buat untuk pudingnya. Sediakan pan yang ukuran agak besar. Masukkan sebanyak 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa muda. Ini boleh diganti menggunakan agar-agar plain. Tambahkan sejumput garam. Lalu masukkan sebanyak 400 ml susu. Ini aku masukin secara bertahap. Diaduk rata kalau sudah bercampur. Kemudian masukkan untuk adonan labu kuning tadi. Campur kembali sampai rata. Kemudian masukkan untuk sisa susu cairnya. Jadi untuk cairannya total keseluruhan 600 ml ya teman-teman. Tadi air yang digunakan untuk ngeblender sebanyak 200 dan susunya 400 ml. Nah, kemudian kalau sudah bercampur rata, ini akan kita masak sampai mendidih. Sambil lalu dimasak, sambil lalu diaduk ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya biar adonannya tidak meluap ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang pertama di sini aku pakai cetakan kue kayak gitu. Dan sebelumnya udah aku cuci. Kemudian langsung aja dimasukin untuk adonan puding labu kuningnya. Oke, kemudian di sini aku bakalan masukin ke dalam cup yang bentuk persegi seperti ini. Masukkan sebanyak 3/4 bagian. Kemudian sekarang akan kita bikin untuk adonan puding warna putihnya atau puding susu. Di sini aku gunakan 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa muda. Tambahkan sebanyak 200 gram gula pasir dan sejumput garam. Kemudian masukkan sebanyak 500 ml air dan susu. Ini aku campur ya teman-teman antara susu UHT full cream dengan air. Jadi untuk airnya sebanyak 200 ml, susu full creamnya sebanyak 300 ml. Jadi totalnya 500 ml. Boleh menggunakan susu full cream keseluruhan. Kemudian ini dimasak sampai mendidih. Setelah uap puding susunya hilang, kita akan masukin sebanyak 300 gram cendol dawat. Ini cendol dawatnya aku buat sendiri, tutorialnya kalian cek di video aku sebelumnya. Diaduk-aduk, kemudian untuk puding yang berwarna kuning tadi kita tusuk-tusuk menggunakan garpu. Biar nanti ngeset ya teman-teman, jadi nggak terpisah antara adonan warna kuning dengan warna putihnya. Kemudian langsung aja dituang. Untuk cup yang persegi seperti ini aku masukin sebanyak 2 centong. Jangan lupa sisakan space di bagian atas untuk adonan puding yang berwarna hijau nanti teman-teman. Jadinya warnanya cantik kalau dipadu dengan cendol seperti ini ya teman-teman.
Selanjutnya kita akan buat untuk puding rasa pandannya. Di sini aku gunakan 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa muda. Tambahkan 200 gram gula pasir, sejumput garam, 500 ml campuran antara susu cair dan air. Untuk takarannya seperti tadi ya teman-teman, 200 ml air dan 300 ml susu UHT full cream. Masukkan keseluruhan, kemudian kita campur sampai merata. Kalau sudah bercampur rata, masukkan pasta pandan. Boleh kalian ganti menggunakan pandan asli di blender. Di sini aku pakai yang instan aja, langsung menggunakan pasta pandan. Kemudian ini akan kita masak sampai adonannya mendidih teman-teman. Sambil terus diaduk. Kalau sudah mendidih, matikan api kompornya, terus diaduk biar uapnya hilang ya teman-teman. Selanjutnya kita akan tuangkan ke atas adonan puding susu yang dimix dengan cendol tadi. Sebelumnya ini kita tusuk dulu menggunakan garpu. Fungsi ditusuk ini teman-teman biar ngeset ya. Karena kan untuk puding yang putih ini sudah benar-benar keras. Jadi kalau kita langsung tuangin tanpa ditusuk menggunakan garpu, jadi dia nanti terpisah ketika dilepas dari cetakannya. Nah, ini dituang untuk adonan yang warna hijaunya atau adonan puding pandannya. Sampai full ya, teman-teman. Nah, ini puding yang diletakkan dalam cup sudah ngeset. Ini warnanya cantik banget, teman-teman. Kemudian langsung aja kita tutup. Jadi, kalau kita mau nutup harus ditunggu sampai pudingnya benar-benar dingin dan ngeset ya. Kemudian beri label atau stiker di bagian penutupnya biar makin cantik ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Ini cantik banget perpaduan warnanya, aku suka banget teman-teman, seger. Nah, lanjut, ini dia puding yang tadi kita cetak menggunakan loyang. Ini cantik banget teman-teman. Kemudian langsung aja kita potong menggunakan pemotong agar-agar. Potongan yang pertama udah keburu diambil sama si adek. Dia udah pengen banget dan udah minta-minta. Kemudian ini aku potong lagi. Jadinya seperti ini. Nah, seperti ini dia. Warnanya cantik banget. Jadi perpaduan antara warna kuning, putih, dan hijau ini benar-benar menghasilkan warna yang seger. Nah, sekarang mau langsung aku cobain untuk pudingnya ya teman-teman. Warnanya gemes banget. Bismillah. Enak banget teman-teman. Perpaduan antara rasa labu, kemudian rasa susu dan rasa pandannya benar-benar bikin seger banget. Ini cocok untuk ide bisnis jualan ya. Untuk satu resep tadi menghasilkan sebanyak 1 loyang dan 9 cup. Jadi ini benar-benar cocok untuk jualan. Oke, terima kasih. Langkah pertama kita akan buat untuk puding susu kejunya. Di sini aku gunakan 100 gram gula pasir, 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa muda. Ini bisa diganti menggunakan bubuk agar-agar. 500 ml susu cair. Di sini aku gunakan yang UHT full cream. Ini dimasukin sedikit, kemudian diaduk rata. Kalau sudah bercampur, boleh dimasukin keseluruhan. Kemudian tambahkan 50 gram keju parut, 2 bungkus keju slice. Nah, boleh menggunakan keju parut keseluruhan, jadi totalnya nanti 100 gram untuk keju parut ya teman-teman, tanpa menggunakan yang keju slice. Lalu kemudian ini kita dimasak sampai mendidih. Sambil lalu dimasak, ini kita aduk ya teman-teman. Nah, kalau udah mendidih seperti ini,
Kemudian ini bisa kita matikan api kompornya biar tidak meluap ya teman-teman. Kemudian di sini aku siapkan cetakan puding, ini yang ukuran 200 ml berbentuk persegi. Kemudian tuang puding susu keju 3/4 bagian. Kemudian ini kita dinginkan sampai ngeset. Sambil menunggu puding keju susunya ngeset, di sini aku mau bikin puding cappuccino. Masukkan sebanyak 100 gram gula pasir, kemudian masukkan bubuk cappuccino. Ini sebanyak 1 saset, lalu tambahkan 1 sendok teh tepung maizena dan 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa muda. Kemudian ini kita aduk rata. Lalu masukkan susu cair sebanyak 500 ml. Nah, di sini aku menggunakan susu cair biasa ya, teman-teman. Jadi 500 ml dicampur dengan setengah saset susu kental manis. Kemudian masukin keseluruhan, lalu ini akan kita masak sampai mendidih. Sambil lalu dimasak, sambil lalu diaduk biar tidak ada yang menggerindil ya teman-teman. Karena tadi kita masukin larutan tepung maizena, jadi wajib banget kita aduk. Kalau udah mendidih seperti ini bisa kita matikan api kompornya, kemudian diaduk terus untuk dihilangkan uapnya. Nah, ini puding yang susu kejunya sudah ngeset. Sebelumnya ini kita tusuk-tusuk dulu menggunakan garpu biar nanti pudingnya bisa menyatu ya teman-teman. Nah, kalau udah langsung aja kita siramkan untuk puding cappuccino-nya. Ini masukkan 3/4 bagian saja. Sisakan space 3/4 lagi untuk puding coklat. Kalau sudah, ini kita sisihkan sampai ngeset. Selanjutnya kita akan buat untuk puding coklatnya. Di sini aku menggunakan bubuk Milo ya teman-teman. Bisa diganti menggunakan bubuk coklatos atau bubuk coklat. Masukkan sebanyak 100 gram gula pasir. Kemudian 3 sendok makan munjung bubuk Milo. Ini setara dengan 1 saset ya. Lalu tambahkan 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa muda. Ini diaduk rata biar nanti ketika dimasukkan cairan tidak ada bahan yang menggumpal. Masukkan sebanyak 500 ml susu cair. Takarannya sama seperti tadi, 500 ml kita campur dengan setengah saset susu kental manis. Kemudian kalau sudah bercampur masukkan keseluruhan, kita aduk. Terakhir tambahkan 100 gram dark cooking coklat. Kemudian ini kita masak sampai adonan puding coklat ini mendidih. Nah, kalau dirasa kurang coklat atau warnanya kurang pekat, ini bisa ditambah lagi dark cooking coklatnya. Di sini aku tambah sebanyak 50 gram, jadi totalnya 150 gram ya. Matikan kompornya, lalu hilangkan uapnya. Setelah uapnya hilang, ini kita tuang di atas puding cappuccino-nya. Tuang sampai hampir penuh. Nah, ini sebelumnya tadi udah aku tusuk menggunakan garpu ya teman-teman, biar adonannya ngeset. Kemudian ini kita dinginkan sampai adonannya atau pudingnya ngeset. Bisa disimpan di lemari es ya teman-teman. Setelah 10 menit ini pudingnya udah ngeset, dan ini tidak aku masukin ke dalam lemari es ya teman-teman. Jadi kelebihan kita menggunakan Nutrijel rasa kelapa muda itu cepet banget ngesetnya. Untuk satu resep tadi ini jadi 7 cup ya teman-teman untuk puding tiramisu. Jadinya seperti ini, warnanya cantik banget.
cocok untuk ide jualan. Kemudian beri tutup dan beri label atau stiker. Bisa dijual dengan harga 5.000 sampai 7.000 karena ini kan ada keju dan juga coklatnya. Jadi sesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, seperti ini jadinya, cantik banget, susunan warnanya manis. Kalian yang di rumah wajib banget coba resep ini. Nah, sekarang aku bakalan cobain untuk puding tiramisunya. Ini hasilnya cantik banget dan perpaduan warnanya manis banget. Langsung aja, ini aku mau cicipin. Bismillah. Ini enak banget, coklatnya berasa. Cappuccinonya juga bener-bener enak banget. Jadi perpaduan rasa keju, cappuccino dan coklat ini bener-bener enak, legit teman-teman. Nah, jadi seperti itu tutorialnya. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.